Shalom, selamat siang Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini kita akan kembali bersama dengan saya, Pikar Serke Hendra. Kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Kita akan belajar satu bagian firman Tuhan pada hari ini di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma. Surat Paulus kepada jemaat di Roma. Kita membuka dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai ayat yang ke-17. Dikatakan judul perikop di atas, Injil itu kekuatan Allah. Nah, dikatakan firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita terbuka sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa, semoga pimpinan kuasa Roh Kudus memberkati kita, melingkupi kita, menaungi kita, sehingga pada saat kita merenungkan firman Tuhan ini, kita boleh mengerti, memahami isi firman Tuhan, dan kita boleh melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, kami datang lagi kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kami mau membaca, merenungkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh bertumbuh berbuah di dalam hati hidup kami. Semakin kami mengasihi, mengandalkan Tuhan, apa yang kami renungkan ini boleh mengubahkan hidup kami menjadi ramah dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kami sudah berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini di bawah satu tema, yaitu kabar baik yang menyelamatkan dunia. Kabar baik yang menyelamatkan dunia. Dan saat ini kita mau merenungkan bahwa apa itu kabar baik. Nah, kabar baik adalah kabar sukacita. Nah, kabar yang menyenangkan. Nah, kabar yang mengembirakan ya. Nah, maka di sini kalau kita perhatikan, Injil ini adalah suatu kabar baik. Nah, Injil ya. Kalau secara teologisnya Injil, maka dia juga disebut kabar baik ya, atau berita baik, atau good news ya, good news. Nah, pada hari ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini, kabar baik yang menyelamatkan dunia. Nah, terkadang saat ini ya, kita melihat banyak hal yang membuat kita lemah, membuat kita minder, membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita mau melupakan Tuhan. Karena apa? Karena masa sekarang ini udah masa pandemi, bencana alam, terorisme dan lain sebagainya, banyak mengancam hidup manusia. Nah, maka manusia sering ketakutan. Nah, mencari-cari jalan kemana akan pergi. Nah, apakah ini akan ada akhir zaman? Nah, firman Tuhan katakan bahwa di bagian yang lain berkata bahwa ada akhir zaman, ada zaman baru ya, ada zaman baru. Untuk memasuki zaman yang baru tersebut harus ada penderitaan, ada penganiayaan yang akan terjadi. Nah, kita tidak tahu saat ini. Nah, kapan itu terjadi kita tidak tahu. Nah, banyak orang mendebatkan ada yang sekitar 7-8 ribu tahun yang akan datang akan terjadi penganiayaan dan akan terjadi bumi dan langit yang baru ya. Nah, pada saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini, bahwa kita mau merenungkan kabar baik yang menyelamatkan dunia. Nah, jadi kita melihat di sini kabar baik yang menyelamatkan dunia. Kita perhatikan di dalam ayat yang ke-16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Nah, saat ini kita mau merenungkan firman Tuhan ini, yaitu kabar baik yang menyelamatkan dunia. Bagaimana? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Bagaimana kabar baik ini bisa menyelamatkan dunia? Kok bisa kabar baik ini bisa menyelamatkan dunia? Mengapa kabar baik ini menyelamatkan dunia? Kita perhatikan yang pertama di sini. Mengapa kabar baik menyelamatkan dunia? Karena yang pertama, karena kabar baik itu
adalah kekuatan Allah. Nah, kabar baik itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, orang Yunani, bahkan kita semua saat ini. Ada amin? Nah, pasti ada amin ya. Nah, saat ini kita mau merenungkan yang pertama ini. Mengapa kabar baik menyelamatkan dunia? Karena kabar baik ini atau karena Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Nah, saat kita percaya kepada Tuhan, percaya bahwa Alkitab ini adalah firman Allah, nah, kita yakin tidak diselamatkan. Nah, kalau kita perhatikan, apakah agama kita, apakah Tuhan kita, apakah Nabi kita harus doakan? Nah, kalau kita harus doakan, ngapain kita menyembah dia? Ngapain kita harus bersujud kepadanya? Nah, toh dia harus kita doakan juga, harus masuk surga, harus masuk hidup yang kekal. Tetapi saat ini kita mau mendengarkan satu bagian firman Tuhan. Nah, mereka percaya bahwa Yesus Kristus menyelamatkan dunia. Yesus Kristus menyelamatkan dunia. Nah, pada saat ini Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka di sini kita harus yakin, percaya bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Kabar baik adalah kekuatan Allah. Nah, saat kita memberitakan kabar baik karena dia kekuatan Allah, nah, kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan. Maka kita bisa menyampaikan kabar baik tersebut kepada banyak orang. Nah, sehingga orang-orang diselamatkan, orang-orang menerima hidup yang kekal. Nah, saat kita menyampaikan kabar baik ini kepada banyak orang, kita akan menerima mahkota kemuliaan. Kita akan menerima mahkota kemuliaan. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, maka ini yang dikatakan Lembaga Alkitab Indonesia, Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Nah, Injil ini ditulis. Nah, ada maksud yang lebih istimewa. Yang istimewanya maksudnya bahwa kita melalui Injil inilah kita diselamatkan, kita ditebus oleh darah Yesus Kristus. Nah, Injil itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah sendiri. Nah, Allah sendiri itu dia menjelma menjadi 100% manusia, 100% Allah. Kita membuat dia berdosa. Supaya apa? Supaya kita yang berdosa ini boleh menerima hidup yang kekal. Boleh boleh masuk surga ya. Nah, maka saat ini Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus belajar di sini. Kita harus mengimani bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang-orang percaya. Nah, maka kita sebagai orang percaya telah diselamatkan. Maka mari kita bagikan kepada banyak orang bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengapa kabar baik ini menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang berdosa? Mari kita membaca ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, jadi kabar baik, mengapa kabar baik menyelamatkan dunia? Mengapa kabar baik menyelamatkan orang-orang berdosa? Nah, karena apa? Karena di dalamnya nyata kebenaran Allah. Ada kebenaran. Nah, bukan di karang-karang ini ya. Nah, bukan di karang-karang Alkitab atau firman Tuhan ini. Nah, itu Roh Kudus sendiri yang mengilhamkan kepada para nabi, para rasul, pada seorang raja. Nah, mereka memiliki banyak profesi masing-masing dan hidup mereka selang waktunya beratus tahun bahkan beribu tahun untuk menulis, menyatukan Alkitab atau firman Tuhan ini. Nah, ini buku yang berasal dari Allah sendiri. Allah sendiri yang mengilhamkannya kepada para nabi, para rasul, bahkan pada seorang raja ya.
Nah, sehingga pada saat ini kita membacanya, kita boleh diberkati, dikuatkan, dan ada janji Tuhan. Nah, ada kebenaran Tuhan. Nah, sehingga di bagian yang lain juga katakan firman Tuhan ini bisa mengubahkan sikap hidup kita, bahkan memperbaiki saat kita melakukan hal-hal yang salah, hal-hal yang jahat, bahkan mendidik kita di dalam kebenaran Tuhan ya. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita mau belajar firman Tuhan, bahwa kita harus sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, kita harus sering, kita harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, melakukan firman Tuhan, karena ini nyata kebenaran Allah ya. Dan kita harus beriman, tetap mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan, beriman di dalam Yesus Kristus. Karena hanya Yesus Kristus sumber keselamatan manusia ya. Karena apa? Orang benar hidup oleh iman. Nah, dari kita menerima Yesus Kristus, menerima firman Tuhan ini harus dengan melalui iman ya. Nah, karena kalau kita perhatikan di sini sepertinya tidak masuk akal ya. Nah, tidak masuk akal. Kita melihat Abraham mau menuju kemana. Nah, dia tidak tahu kemana tujuan hidup mereka. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, waktu Tuhan menjanjikan daripadamu akan bangkit. Nah, akan ada keturunan, kamu hitung pasir-pasir di laut, bintang-bintang di langit. Nah, tidak terhitung banyaknya. Seperti itulah keturunanmu nanti. Nah, tapi Abraham percaya sampai dia umur 100 tahun ya, baru memiliki anak ya, yaitu Ishak. Nah, istrinya 90 tahun memiliki anak, yaitu Ishak. Nah, tapi dia tidak kecewa. Dia tetap beriman, mengasihi Tuhan, mengandalkan Tuhan. Karena apa? Janji Tuhan ya dan amin. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini mengapa kabar baik menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang berdosa? Karena di dalam kabar baik ini ada kebenaran Allah, nyata kebenaran Allah. Yang dimana yang saat kita merenungkannya, mendengarkannya, kita harus mengimani. Karena melalui kebenaran Allah ini memimpin kita kepada iman. Karena orang benar hidup oleh iman, percaya kepada Tuhan. Nah, bukan karena kita melihat. Maka firman Tuhan yang lain katakan, lebih bahagia atau lebih sungguh berbahagia orang yang percaya walaupun belum melihat, orang yang mengandalkan walaupun belum melihat. Nah, karena di situ kita berbahagia. Berbahagia dalam arti di sini diberkati Tuhan, berlimpah-limpah dalam berkat-berkat rohani. Bahkan berkat-berkat jasmani pun akan mengikuti kita ya. Nah, kita percaya bahwa Tuhan menyediakan tepat pada waktunya apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi cita-cita kita. Nah, jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui perenungan ini kita harus mengamini, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan kabar baik itu menyelamatkan dunia, menyelamatkan orang-orang berdosa. Maka kita orang-orang sebenarnya orang berdosa patut dihukum dan dimurkai. Tetapi karena Allah sumber kasih karunia, sumber pengharapan, menyediakan hidup kekal bagi kita. Nah, maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kabar baik yang menyelamatkan dunia, maka kita harus memberitakannya kepada banyak orang, sehingga banyak orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ialah firman Tuhan, Tuhan memberkati kita dan memberkati firman-Nya. Amin.